Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nuraini dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Reza Cantika Hidayat, Amelia Dia Pertiwi, dan Angel Puspita Dila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik menulis artikel populer. Hakikat artikel populer. Artikel populer ialah tulisan pseudo ilmiah. Artikel populer memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang populer. Bahasa dalam artikel populer lebih mudah dipahami masyarakat awam sebab menggunakan bahasa populer yang cenderung lebih cair jika dibandingkan dengan bahasa ilmiah. Kedua, penggunaan evidensi secukupnya disesuaikan dengan topik tulisan sebab kajian yang dibahas bersifat pintas selalu. Yang ketiga, topik yang dibahas dalam artikel populer kecenderungan berorientasi pada isu yang menghangat di masyarakat umum. Misal saat ini tahun 2014, dalam konteks pendidikan sedang ramai isu K13, dalam konteks politik sedang ramai isu pemilu, dan dalam konteks budaya sedang ramai isu pengangkatan nilai-nilai lokal dan literasi. Selanjutnya, 1. Menentukan topik. Sebelum menulis sesuatu, harus ditentukan terlebih dahulu topik sebagai core-nya tulisan. Untuk itu, ada strategi mengidentifikasi sumber topik. Sumber-sumber tersebut berkait dengan dua hal. Pertama, sumber topik non-orang, yakni 1. Media massa, contohnya koran, buletin, ataupun majalah. 2. Buku. 3. Jurnal. 4. Laporan penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi. 5. Internet. 6. Diari. 7. Fenomena atau kejadian alam. Yang kedua, sumber topik orang, yakni 1. Hasil wawancara. 2. Pengalaman individual, yaitu pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. 3. Pengalaman kolektif. 4. Diskusi atau debat atau seminar. Selanjutnya, menentukan paragraf pembuka atau lead. Yang pertama, lead kutipan. Yang kedua, lead metafor. Yang ketiga, lead imajiner atau pengandaian. Yang keempat, lead komparatif. Yang kelima, lead tanya. Yang keenam, lead sapa. Yang pertama, lead kutipan. Lead kutipan ialah lead yang menggunakan kutipan. Kutipan yang digunakan di lead berasal dari ayat-ayat suci, undang-undang kenegaraan, upacara para tokoh, filsuf, psikolog, sosiolog, antropolog, politik, ekonom, agama, film atau sinetron, atau iklan. Contohnya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Selanjutnya, yang kedua adalah lead metafor. Lead metafor ialah lead yang menggunakan metafor atau gaya bahasa atau ungkapan. Metafor bisa berkait dengan metafor kekinian ataupun metafor kemasa-lampauan. Contoh, yang pertama metafor kekinian, Tiongkok adalah macan Asia. Yang kedua, metafor kemasa-lampauan, musang berbulu ayam. Yang ketiga, selanjutnya ada lead imajiner atau pengandaian. Lead imajiner atau pengandaian ialah lead yang menggunakan imaji, baik imaji sang penulis ataupun imaji sang pembaca. Lead imajiner mengajak sang pembaca untuk mengimajinasikan sesuatu. Kata-kata yang digunakan misal bayangkan, seandainya, seumpama. Contoh, kalau ada satu hal yang saya sesali dalam hidup, itu adalah mengapa kebutuhan saya akan buku bacaan tidak seperti kebutuhan akan makanan. Selanjutnya ada lead komparatif. Lead komparatif ialah lead yang mengomparasikan atau membandingkan dua atau lebih sesuatu yang ditulis. Lead komparatif biasanya membandingkan sisi baik dan buruk, hitam dan putih, masa lalu dan masa kini, atau masa kini dan masa depan. Contoh dari lead komparatif yaitu level sensitivitas harga minyak dunia terhadap dinamika Timur Tengah sudah berubah. Harganya tidak serta-merta meroket ketika situasi di kawasan kaya minyak tersebut memanas. Polanya berbeda jika dibandingkan dengan era Perang Teluk 1990 sampai 1991, Perang Iran-Irak 1980, Revolusi Iran 1978 sampai 1979, maupun embargo minyak Perang Arab-Israel 1979 sampai 1974. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan harga minyak dunia di berbagai tempat.
Selanjutnya ada lead tanya. Lead tanya adalah lead yang menggunakan kata atau kalimat tanya di dalamnya. Penggunaan kata tanya tersebut meliputi apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contoh dari lead tanya yaitu siapa media darling saat ini. Kalau kita amati trending topik di Twitter, nama Susi Pujiastuti menjadi juaranya. Perempuan anti-mainstream itu memang menyodok ke permukaan. Gayanya yang nyentrik, profilnya sebagai pemilik maskapai perintis yang sukses, membetot atensi masyarakat Republik ini. Yang terakhir ada lead sapa. Lead sapa adalah lead yang menyapa sang pembaca. Lead ini hampir sama dengan lead tanya dalam kaitannya dengan mengakrabkan diri dengan sang pembaca. Perbedaan dari lead tanya dan lead sapa yaitu lead sapa menggunakan penanda sapaan seperti hai atau halo. Contoh dari lead sapa yaitu, halo ibu, saya ucapkan selamat atas dilantiknya suami ibu sebagai presiden kami yang baru. Ini bukan surat terbuka buat suami ibu karena saya yakin sudah banyak dan bagus-bagus. Ini hanya catatan saya sebagai warga negara biasa kepada ibu negaranya yang baru. Setelah menentukan paragraf pembuka, selanjutnya kita akan menentukan judul. Penulisan judul yang baik tidak ada formulasi khusus. Karena itu, formula-formula dalam menulis judul adalah formula yang standar. Berikut formulasi menulis judul yang baik. Yang pertama, panjang judul sekitar 5-7 kata. Judul tulisan pendek, singkat, jelas, padat, namun dapat mewakili isi yang dipaparkan. Yang kedua, judul menggunakan bahasa yang kontroversial. Contohnya, judul Pancasila, Antisipasi Negara Gagal, penulis Cahyono W, media Jawa Pos. Selanjutnya, 3 judul pembalikan adalah judul yang berusaha membalik judul yang dimunculkan oleh penulis awal. Judul pembalikan muncul dalam rangka menolak gagasan penulis awal berkait dengan topik yang dimunculkan. 4 judul pola 3, artinya judul yang menggunakan 3 kata dan biasanya punya ritme atau repetitif. Judul pola 3 banyak digunakan di media, baik koran ataupun majalah. Sebab pola 3 merupakan pola yang sederhana, tetapi mengenai. 1. Judul Partai Para Patron, penulis Arya Budi, media Jawa Pos. 2. Binatang Jalang di Malang, penulis Wahyudin, media Jawa Pos. 5. Judul Paradoks, berkait dengan judul yang bertentangan, tapi konteksnya dalam judul itu sendiri. Judul paradoks merupakan bentuk oposisi biner dalam judul itu sendiri. Misal, oposisi mutlak, hitam dan putih, surga dan neraka, hidup dan mati, bumi dan langit. 6. Metafor adalah judul yang menggunakan bentuk metafor sebagai kiasan atau simbol dari apa yang ditulis oleh sang pengarang. Metafor tersebut bisa berkait dengan pepatah, mite, legenda, ataupun dongeng. 7. Judul penegasan adalah judul yang memberikan penekanan pada topik yang dibahas. Penekanan ini bisa mengarah penekanan yang positif maupun yang negatif. 1. Judul Kalau Harus Mati, Matikan Saja, penulis MT Felix Sitorus, media Jawa Pos. 8. Judul komparatif adalah judul yang menggunakan perbandingan, baik perbandingan secara vertikal maupun secara horizontal. Judul ini lebih mudah digunakan sebab memunculkan perbandingan misi baik dan buruk, kaya dan miskin, tua dan muda. 1. Judul Koalisi Merah Putih versus Indonesia Hebat, penulis Saifullah Yusuf, media Jawa Pos. 2. Zaman Kesempatan atau Kesempitan,
Penulis Anas Urbaningrum, Media Jawa Pos. Selanjutnya ada yang ke-9, judul sederhana adalah judul yang menggunakan kata-kata yang menyederhana. Namun, judul menyederhana ini tidak boleh terkesan sederhana. Artinya judul sederhana tetapi mengenai. Contoh 1, judul Harapan Petani untuk Presiden, penulis Dwi A. Santoso, Media Jawa Pos. Kedua, pemerintah orang-orang yang baik, penulis Jacob Sumarjo, Media Kompas. 10, judul kreatif adalah judul yang menggunakan bahasa-bahasa di luar kebiasaan. Intinya sang penulis benar-benar berusaha berpikir di luar otak. 1, judul kerja 4D, penulis Muhammad Nuh, Media Jawa Pos. Selanjutnya 3, melahirkan artikel populer. Setelah melalui proses tahapan akhir menulis adalah melahirkan tulisan utuh. Tahap ini adalah tahap yang paling penting sebab banyak orang memiliki topik yang bagus, ide yang bagus, tetapi tidak pernah lahir sebagai tulisan. Karena itu, topik yang bagus, ide yang bagus akan benar-benar bagus jika sudah dilahirkan. Jadi ibaratnya tidak hanya besar ide, tetapi besar pula di praktik. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.